Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam taklim subuh. Pembahasan hari ini yaitu pembahasan masalah tafsir. Kemarin kita sudah bahas daripada surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. Sekarang kita akan coba bahas daripada Al-Baqarah ayat yang ke-27. Dikemukakan di penghujung ayat yang ke-26, wa ma yudillu bihi illal fasyikin, dan tidak ada yang disesatkan dengannya, dengan permisalan tersebut, illal fasyikin, kecuali orang-orang yang fasyik. Nah, ayat yang ke-27 adalah menjelaskan ciri-ciri atau alamat atau sifat daripada orang-orang fasyik. Yankuduna ahdallahi min ba'di misakih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusalla. Jadi yang pertama adalah orang fasik itu ciri-cirinya yankuduna ahdallah, di mana alladzina yankuduna ahdallah, mereka adalah orang-orang yang melanggar, yang merusak akan perjanjian Allah. Ya. Mereka melanggar, merusak terhadap perjanjian Allah, mim ba'di misaki, setelah teguhnya, setelah kuatnya perjanjian tersebut kepada mereka. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusalla. Kemudian ciri yang kedua adalah mereka memutuskan apa-apa yang Allah telah perintahkan untuk disambungkan. Memutuskan diantaranya mereka adalah memutuskan silaturahmi, dan mereka memutuskan daripada iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusalla minal imani bin nabi warrahim wa ghairi zalika. Jadi ciri yang kedua yaitu mereka orang-orang yang selalu memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambungkan. Kemudian itulah yang kemarin sudah kita bahas. Kita akan lanjutkan ciri yang ketiga. Wa yufsiduna fil ardi. Orang-orang fasik itu adalah selalu membuat kerusakan di dunia. Selalu membuat kerusakan di dunia. Bil ma'asi wa ta'wiki anil iman. Mereka membuat kerusakan di dunia dengan berbagai macam maksiat. Dengan berbagai macam maksiat. Mengerjakan kemaksiatan, baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun dia mengajak orang lain untuk membuat kemaksiatan.
wa ta'wiki anil iman, dan mereka menghalang-halangi daripada iman, menghalang-halangi orang lain untuk beriman kepada Allah, untuk beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dan juga beriman kepada Quran. Nah, mereka itulah orang-orang yang selalu dan senantiasa membuat kerusakan di atas dunia, di bumi. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka selalu senantiasa membuat kerusakan di bumi, fil ardi, bil ma'asi wa ta'wiki anil iman. Ulaika humul khasirun. Ulaika al-mausufuna bima zukira. Mereka itulah yang disifati dengan apa-apa yang disebutkan, yang telah disebutkan. Apa tuh yang telah disebutkan? Mereka pertama adalah yang melanggar terhadap perjanjian Allah, kemudian yang memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, dan mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Nah, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya. Orang-orang fasik dengan ciri-ciri yang 3 tadi yang telah disebutkan, ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi, limasirihim ilan nari mu'abbadati alaihim, karena tempat kembalinya mereka, yaitu kembalinya orang-orang fasik yang tadi, ilan nar mu'abbadati, kepada neraka yang dikekalkan. Itu tempat kembalinya mereka. Oleh karena itu mereka itu termasuk orang-orang yang merugi. Mestinya kan orang itu kembali kepada kehendak Allah, yaitu ke dalam surganya Allah, ke dalam ridhonya Allah. Allah makanya utus para nabi basira wa nazira. Allah turunkan kitab suci Al-Quran agar orang itu selamat di akhirat, sehingga kembalinya ke surga. Ya, kembalinya ke surga. Tapi mereka orang-orang yang fasik kembalinya justru ke neraka. Orang-orang fasik yang tadi ciri-cirinya sudah disebutkan 3 ciri-ciri yang tadi, limasirihim ilan nar, mereka adalah orang-orang yang merugi karena tempat kembalinya mereka ke neraka. Nah, sedangkan orang-orang yang masuk ke dalam surga, mereka adalah orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Wajar seandainya wajar jika disebutkan oleh Allah, ulaika humul khasirun, mereka orang-orang fasik itu kembalinya ke neraka, dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Ulaika humul khasirun. Limasirihim ilan nari mu'abbadati alaihim, karena disebut merugi karena tempat kembalinya mereka kepada neraka yang dikekalkan, yang diabadikan atas mereka. Itulah tafsiran daripada Al-Baqarah ayat yang ke-27. Mudah-mudahan ya kita semua dijauhkan daripada siksa api neraka, dan kita selalu memohon kepada Allah, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam keridhaan-Mu dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu,
dan jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Kemudian ayat yang ke-27, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, inilah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Kaifa takfuruna, bagaimana kalian ingkar, bagaimana kalian kafir billahi dengan Allah, bagaimana kalian kafir dengan Allah, wa kuntum amwatan, dan sedangkan kalian dulu amwatan dalam keadaan mati, ya. Fahyakum, maka Allah hidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kalian. Allah akan matikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian Allah akan hidupkan kalian. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Kok bisa-bisanya kalian ingkar? Kok bisa-bisanya kalian kufur kepada Allah? Kan gitu ya, kok bisa-bisanya kalian ingkar? Bagaimana mungkin? Kok bisa-bisanya kalian ingkar? Baiklah, akan kita kaji sebentar Al-Baqarah ayat yang ke-28. Di sini Allah menggunakan kalimat tanya kaifa, bagaimana. Kaifa takfuruna, bagaimana kalian ingkar dengan Allah. Kaifa kalau dalam bahasa Indonesia artinya bagaimana. Di dalam pertanyaan ini Allah menggunakan kaifa, bukan dengan mengapa. Bukannya mengapa kalian ingkar, tapi Allah menggunakan bagaimana kalian ingkar, bukan mengapa. Karena mengapa biasanya dijawab dengan jawaban analisis, dengan jawaban ilmiah. Sedangkan mereka bukan orang-orang yang menggunakan akalnya, sehingga tidak wajar mereka ditanya dengan pertanyaan mengapa. Jadi kalau pertanyaan mengapa itu ya jawabannya mesti ilmiah, analisis ilmiah. Nah, itu tidak dilakukan pertanyaan itu kepada mereka oleh Allah, tapi Allah menanyakan dengan kaifa takfuruna, bagaimana kalian mengingkari, kalian kufur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna ya ahla Makkah, bagaimana kalian kufur wahai penduduk Mekah. Wahai penduduk Mekah, bagaimana kok kalian bisa kufur dengan Allah? Wa qad kuntum amwatan, dan sesungguhnya kalian dulu tuh amwatan dalam keadaan mati. Nutofan fil aslabi, kalian mati, kalian berupa nutfah, berada di dalam tulang sulbi. Jadi amwatan di sini adalah kondisi di mana manusia, ya termasuk kita ini, masih dalam keadaan nutfah di dalam tulang sulbi.
Fa ahyakum fil arhami wad dunya bin nafkhir ruh fikum wal istifhamu lita'jibi min kufrihim ma'a qiyamil burhani aw litaubih. Setelah dulu kalian dalam keadaan mati, kalian dalam bentuk nutfah di tulang sulbi, fa ahyakum, maka lalu Allah hidupkan kalian. Fa ahyakum, maka Allah hidupkan kalian fil arhami, di dalam rahim. Ya, ketemunya sperma laki-laki, ketemunya ya pokoknya melakukan persetubuhan lah antara orang tua kita, emak bapak kita, maka bertemulah sumber dari bapak kita yaitu berupa sperma dan sumber dari ibu kita. Jadilah kita janin, diceritakan di dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Terus diceritakan. Dari persetubuhan itu 4 bulan kemudian jadilah kita janin. Nah, itu adanya di dalam rahim. Adanya di dalam rahim ibu kita, kemudian ditiupkan ruh sehingga kita hidup di dalam rahim ibu kita. Sampai akhir nanti kita 9 bulan kemudian kurang lebih dikeluarkan dalam keadaan hidup. Fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian fil arham, di dalam rahim, wad dunya, dan di dalam dunia. Nih kita ini dalam keadaan hidup. Dulu kita pernah mengalami hidup di alam rahim. Kemudian kita lahir, maka kita hidup di alam dunia. Siapa yang menghidupkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Binafkhir ruh fikum, dengan cara Allah meniupkan ruh, ya, meniupkan ruh fikum, di dalam kepada kalian. Ditiupkanlah ruh pada kalian sehingga kalian hidup, ya. Wal istifhamu lita'jibi min kufrihim ma'al qiyami burhani. Jadi di dalam ayat ini ada kalimat pertanyaan, yaitu kaifa. Kaifa itu pertanyaan bagaimana. Nah, istifham tersebut, pertanyaan tersebut lita'jibi, karena takjub dan heran. Kok bisa-bisanya kalian ingkar kepada Allah? Jadi ulama di sini tafsir Jalalain mengemukakan pertanyaan tersebut karena takjub, karena ada rasa heran, ya, seolah-olah ada rasa heran. Kok bisa-bisanya kalian ingkar, kalian kufur kepada Allah? Bagaimana mungkin kalian kufur dengan Allah? Ya, bagaimana mungkin kalian kufur dengan Allah? Padahal Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, kemudian Allah juga yang menghidupkan. Ya. Wal istifhamu lita'jibi min kufrihim, dan istifham pertanyaan, kalimat tanya karena heran daripada kekufuran mereka, ma'a qiyamil burhani, beserta ngadeknya, berdirinya bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang jelas bahwa Allah lah yang menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian. Buktinya ada. Buktinya ada, baik bukti secara tersurat berupa Al-Quran dan perkataan-perkataan Kanjeng Nabi, ataupun bukti secara tersirat.
Kok bisa-bisanya kufur? Au litaubih. Nah, jadi istifham itu kaifa tadi selain karena rasa heran daripada kekufuran mereka, juga karena kecaman atau celaan Allah kepada penduduk Mekah yang berlaku seperti itu waktu itu. Dicela tuh. Penduduk Mekah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Lalu Allah hidupkan kalian, kemudian Allah matikan kalian, kemudian Allah akan hidupkan kalian kembali, summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Ekong ya. Hidupin masih lagi nih. Kita lanjutin besok lagi deh. Kita lanjutkan besok lah lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.